Perkenalkan, nama saya Valentina Halim dari kelas D angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisa mengenai praktik operasi plastik. Apakah praktik operasi plastik ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu sah menurut hukum atau keabsahannya masih belum jelas? Nah, oleh karena itu, pertama-tama saya ingin memaparkan mengenai latar belakang dari operasi plastik ini. Nah, perkembangan teknologi medis telah mendorong meningkatnya praktik operasi plastik. Awalnya, operasi plastik lebih banyak digunakan untuk tujuan rekonstruksi seperti memperbaiki cacat akibat kecelakaan luka bakar atau kelainan bawaan. Namun, saat ini operasi plastik estetika semakin populer karena keinginan masyarakat untuk meningkatkan penampilan fisik. Fenomena ini diperkuat oleh pengaruh media sosial yang sering menampilkan standar kecantikan tertentu. Akibatnya, permintaan terhadap prosedur estetika seperti rinoplasti, yaitu operasi hidung, bleproplasti, yaitu operasi kelopak mata, facelift, dan berbagai prosedur kosmetik lainnya terus meningkat. Di sisi lain, praktik operasi plastik menimbulkan berbagai persoalan hukum dan estetika. Tidak semua tindakan operasi plastik dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, dan beberapa prosedurnya bahkan berpotensi bertentangan dengan norma sosial serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pelaksanaan bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika guna melindungi keselamatan pasien serta menjaga ketertiban hukum. Yang pertama, ada beberapa permasalahan mengenai operasi plastik ini, yaitu meningkatnya jumlah klinik dan layanan operasi plastik. Yang kedua, masih ditemukannya praktik oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan medis. Yang ketiga, perlunya perlindungan hukum bagi pasien terhadap resiko malapraktik. Yang keempat, ada batasan hukum terkait tujuan operasi plastik dan larangan mengubah identitas. Sehingga yang menjadi urgensi pembahasan kita pada tema ini terletak pada perlunya memahami batasan hukum terhadap operasi plastik di Indonesia, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam masyarakat yang semakin menerima prosedur estetika sebagai bagian dari gaya hidup. Setelah kita menjabarkan latar belakangnya, dapat kita rumuskan beberapa identifikasi masalah. Nah, yang pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai praktik operasi plastik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang kedua, apa saja batasan hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan operasi plastik di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana kesesuaian praktik operasi plastik estetika yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Yaitu bagaimana jika ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berwenang namun tetap menjalankan praktik ini agar mendapat keuntungan. Bagaimanakah hukum kesehatan mengatur semua ini? Maka setelah ini kita akan menjabarkan dan membahas mengenai rumusan-rumusan masalah yang sudah kita sebutkan tadi. Sebelum kita masuk pembahasan, kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau literatur. Nah, menurut literatur kedokteran, operasi plastik dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada bedah rekonstruksi dan bedah estetika. Jika bedah rekonstruksi itu bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan bentuk tubuh yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, penyakit, atau kelainan bawaan. Kalau bedah estetika itu bertujuan untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang meskipun tidak terdapat gangguan fungsi tubuh. Nah, bedah rekonstruksi itu contohnya ada rekonstruksi wajah korban kecelakaan, rekonstruksi payudara pasca kanker, penanganan bibir sumbing, serta permasalahan kesehatan yang lainnya. Nah, kalau bedah estetika ini contohnya adalah operasi hidung atau rinoplasti. Ada juga operasi kelopak mata, facelift, dan operasi dagu.
Dalam perspektif hukum kesehatan, tindakan medis tersebut harus memenuhi prinsip keamanan pasien, kompetensi tenaga medis, manfaat tindakan, persetujuan pasien, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika kedokteran. Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam doktrin atau pendapat para ahli. Menurut Sudiono Soekanto, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial atau social control yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yaitu dalam konteks operasi plastik, pengaturan hukum diperlukan agar perkembangan teknologi medis tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sedangkan menurut Bahdar Johana Sution, hukum kesehatan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien, serta penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum dan keselamatan pasien. Nah, para ahli hukum kesehatan pada umumnya berpendapat bahwa operasi plastik estetika dapat dibenarkan secara hukum selama dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang serta memperoleh persetujuan pasien dan memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika doktrin memperbolehkan, lalu bagaimana hukum kesehatan di Indonesia sendiri? Apakah sah menurut hukum atau justru dilarang? Oleh karena itu, selanjutnya akan kita bahas mengenai rumusan masalah serta perbandingan antara doktrin dengan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kemudian kita akan memasuki mengenai pembahasan dari rumusan-rumusan masalah tadi. Untuk dasar hukum utama yang akan kita gunakan adalah mengenai hukum kesehatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan. Nah, operasi plastik atau yang disebut dengan bedah plastik itu disebutkan pertama-tama di dalam pasal 22 ayat 1 yang membahas tentang penyelenggaraan upaya kesehatan. Di huruf R itu disebutkan salah satunya yaitu bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Kemudian disebutkan lagi di pasal 123 yaitu dalam rangka penyembuhan banyak penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan atau sel punca, serta bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Lanjut di pasal 137 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 menyebutkan jika bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Kemudian ayat 2 menyebutkan jika bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Nah, di pasal ini terjawablah rumusan masalah yang kedua tentang batasan hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan operasi plastik di Indonesia, yang artinya pengecualian tersebut bermakna tidak boleh mengubah identitas, antara lain ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan. Nah, bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin, melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat ketentuan umum mengenai hak pasien, kewajiban tenaga medis, standar pelayanan, serta persetujuan tindakan medis, yaitu informed consent, yang juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan operasi plastik. Disebutkan di pasal 433, yaitu setiap orang yang melakukan bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana maksud dalam pasal
137 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, berarti di pasal 433 ini sudah menjawab rumusan masa ketiga. Bagaimana jika ada pihak yang tetap melanggar? Maka ada hukuman yang sudah mengatur, yaitu penjara 10 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kesehatan sebenarnya sudah secara masif mengatur tentang bedah operasi plastik ini. Maka kepastian hukumnya sudah ada. Namun secara formil atau pelaksanaannya masih banyak yang melakukan praktik tersebut dan tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Nah, dapat kita analisa permasalahan dari tema operasi plastik ini serta kesimpulannya, yaitu Undang-Undang Kesehatan tidak melarang operasi plastik secara mutlak. Sebaliknya, undang-undang memberikan ruang bagi pelaksanaan bedah plastik, rekonstruksi maupun estetika dengan syarat tertentu. Dari sudut pandang hukum terdapat dua batasan utama dalam pasal 137 Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama, operasi plastik hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Ketentuan ini bertujuan melindungi pasien dari praktik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, operasi plastik tidak boleh ditujukan untuk mengubah identitas seseorang. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena frasa mengubah identitas tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Secara umum, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai larangan melakukan perubahan fisik yang bertujuan menyamarkan atau menghilangkan identitas seseorang, sehingga menyulitkan proses identifikasi hukum. Namun di sisi lain, banyak prosedur estetika yang hanya bertujuan memperbaiki penampilan tanpa menghilangkan identitas seseorang. Misalnya operasi hidung atau operasi kelopak mata yang dilakukan untuk alasan estetika. Nah, tindakan semacam ini pada umumnya masih dapat dianggap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan selama dilakukan secara profesional dan tidak melanggar norma yang berlaku. Dengan demikian, praktik operasi plastik di Indonesia pada prinsipnya legal dan diperbolehkan. Namun legalitas tersebut dibatasi oleh persyaratan kompetensi tenaga medis, perlindungan pasien, kepatuhan terhadap norma sosial, dan larangan penggunaan operasi plastik dengan tujuan untuk mengubah identitas.